ternyata 10 menit lagi nih mas, 15 menit, jadi mungkin bisa langsung pointer, biar dialog bisa dua arah. Jadi ya. Tadi ini saya sampaikan hasil pembangunan ya. Nah, yang belum dicapai itu diantaranya masalah pertanian, gitu ya. Pertanian itu karena memang itu ada, ya saya kira gelombang El Nino ya, kemarau panjang. Jadi itu saya kira di negara mana saja yang kebutuhan ini memang terlandah buat ini. Jadi tidak hanya karena Indonesia saja itu ya. Kemudian juga inflasi sebetulnya, inflasi kalau yang di luar daripada 4 bulan yang terakhir ini, sebetulnya inflasi kita itu sebetulnya datanya itu kemarin gimana itu? Sebetulnya itu mencapai sasaran itu ya, walaupun dari 8 ke berapa mencapai 5 itu. Kalau cerita pertanian tadi Pak, kalau Bapak bilang karena El Nino saya katakan 50% tenaga kerja kita adalah buruh tani. Ya, dan kita cuma saya coba belajar, coba dulu belajar dulu ini. Saya langsung data gitu Pak. Kalau saya berbicara, coba dulu diam dulu. Ya. Saya cuma merotokan waktu aja Pak, tapi nggak nyampe. Ya itu risiko kita. Saya terus terang aja, saya dibalik kesibukan sini mau menyiapkan diri untuk menerima Anda, jangan memaksakan Anda pada saya. Ya, jadi kita saling mengerti keterbatasan kita ini. Kalian ingin mendapat penjelasan, saya jelaskan ini. Ya, kecuali kalau Anda nggak mau mendapat, kalian yang ngomong saja, saya persilakan untuk ngomong. Itu, ya. Jadi saya kira kalau kita mendebatkan mungkin masalah ini, mungkin waktunya mungkin memang terlalu sempit. Mungkin perlu kita ambil waktu mungkin yang lebih panjang untuk memperdebatkan ini, bukan mendebat, mendiskusikan masalah ini. Tapi saya kira ringkasnya bahwa ABRI melihat bahwa hasil pembangunan tersebut sebagian besar telah dicapai, malah melampaui sasaran. Contoh misalnya penyediaan rumah susun dan rumah sederhana dan rumah sangat sederhana. Ditargetkan 550.000, itu kita capai 550.000. Itu salah satu contoh. Seperti misalnya industri pengolahan non migas yang sasarannya 11, sekian persen, itu kita bisa lampaui 11, sekian persen, itu kita lampaui. Yang sasaran begitu tinggi, itu kita bisa lampaui sasarannya. Ini salah satu kita berbicara data, bukan kesan. Ya, saya tidak berbicara kesan. Kearifan saya mencoba saya mengambil suatu kesimpulan berdasarkan data-data yang sudah kita datakan dari hasil-hasil pembangunan yang telah dihimpun sampai saat ini. Saya kira inilah aja yang saya kira sampaikan, bahwa kita tidak hanya sekedar langsung kesan menjudgment bahwa itu pembangunan ini tidak berhasil, tapi dari data-data itu. Mungkin waktunya terlalu sempit, saya tidak mau berbicara itu. Silakan. Terima kasih. Jadi saya juga minta maaf kalau terkesan kasar. Kalau akhirnya paradigma seperti Bapak agama, sebagai orang beragama, saya juga katakan kewajiban agama kami menyatakan sesuatu yang benar adalah benar, yang salah salah. Walaupun itu berat bagi kami, terpaksa memang harus begini. Dan kalau gaya kami seperti ini, ya beginilah mungkin gaya mahasiswa dengan darah mudanya. Tetapi satu catatan yang ingin saya katakan kepada Bapak, mungkin memang agenda reformasi nasional kami terlalu terlambat datang di meja Bapak, sehingga tidak sempat membacanya. Kalau baca, data-data di situ tidak hanya 6 bulan, tidak 6 bulan. Statistika pengangguran, kemudian rasio gini, di situ ada di situ, Pak. Dan tidak hanya setelah krisis berlaku 6 bulan, tidak. Kami bahkan mencatat misalnya dengan per kapita 1.150, kemudian naiknya kurs jadi 10.000, berarti penghasilan kita menjadi 300 US dollar. Dan apabila dikonfirmasikan dengan Bank Dunia data-datanya, maka ada 87,5% rakyat yang miskin. Misalnya seperti itu, kalau kita bercerita hasil. Ada berapa? Ada 87,5, ada di data 87,5 rakyat yang miskin. Iya, kalau menggunakan data-data dari Bank Dunia. Jadi kalau berbicara hasil dan berbicara ini, mungkin akhirnya kita bisa mendapat ini yang berhasil, ini yang gagal. Tetapi kalau kita akhirnya berbicara dalam bahasa moral kita masing-masing, kemudian kita berbicara apa yang dirasakan rakyat, tentu Bapak tahu sekarang rakyat kemiskinan gara-gara makanan misalnya. Anak bayi gara-gara susu misalnya. Dokter pun bingung karena obat mahal. Mungkin kalau dalam kerangka satir seperti ini, mungkin seperti inilah kenyataan kita harus berbicara. Dan saya persilakan mungkin teman-teman untuk menanggapi. Mungkin kita ikuti apa mau Bapak, jangan terlalu keras. Ya cukup sopan, tetapi menusuk beberapa persoalan kerakyatan yang telah menyentuh perasaan bangsa kita. Saya katakan tadi bukan keras atau tidak ya. Saya cuma bahwa kalau saya pada saat ngomong jangan langsung dipotong gitu. Biarkan berikan saya kesempatan untuk ngomong gitu, maksudnya gitu ya. Maksudnya gitu ya. Kehidupan militer itu biasa dengan keras ya. Kehidupan militer biasa dan keras deh. Nggak usah khawatir dalam ini. Kalian boleh ngomong, yang penting asbak jangan lempar kemari. Ya, silakan.